Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, hari ini kita akan belajar menyajikan teks berita. Tujuan dari kita menyajikan teks berita ini apa sih? Yang pertama, kalian bisa menyajikan teks berita secara lisan. Kalian bisa membacakan berita secara lisan. Atau yang kedua, kalian bisa menyajikan teks berita secara tertulis, yaitu kalian bisa menulis teks berita. Yang ketiga, tujuan yang akan kita capai yaitu kalian bisa merevisi atau menyunting kesalahan dari teks berita. Baik, kita memasuki materi yang pertama pada menyajikan teks berita, yaitu mengenai menyajikan berita secara lisan. Tanda-tanda yang perlu diperhatikan dalam membaca teks berita ada 5. Yang pertama adalah berilah tanda garis miring 1, itu berfungsi untuk jeda sebentar. Ini sama halnya dengan tanda koma. Fungsinya sama. Yang kedua, berilah tanda garis miring 2 untuk jeda agak panjang. Ini sama fungsinya dengan tanda titik. Dan yang ketiga, berilah tanda panah lurus. Itu gunanya adalah untuk memberikan tekanan suara datar ketika kalian membacakan teks berita. Nah, yang keempat, berilah tanda panah agak menurun. Itu berfungsi apa? Menunjukkan bahwa ketika kalian membaca berita harus dengan suara menurun. Nah, yang kelima, berilah tanda panah ke atas. Itu untuk tekanan suara keras tinggi, tekanan suara agak tinggi. Itu dia mengenai tanda-tanda yang perlu kalian diperhatikan dalam membaca teks berita. Lalu sikap yang perlu diperhatikan ketika membaca berita apa saja sih? Yang pertama, yaitu berpenampilan wajar, rapi, dan bersih. Kedua, bersikap tenang, tidak gugup, dan penuh rasa percaya diri. Yang ketiga, menghindari gerakan-gerakan yang tidak perlu, seperti gerakan tangan, kepala, dan anggota tubuh yang berlebihan. Yang keempat, pandangan mata tidak terpaku pada naskah yang sedang dibaca, sesekali tujukan ke arah penonton. Jadi mata kalian ketika membacakan berita tidak terpaku sepenuhnya pada naskah. Sesekali harus menuju arah penonton. Menyajikan berita secara lisan, membacakan berita baik sebagai berikut. Kategori untuk membacakan berita yang baik itu ada 5 kategori. Harus perhatikan 1, intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah nada suara ketika mengucapkan kalimat. Jadi nada datar, turun, naik itu termasuk tinggi, termasuk intonasi. Nah, yang kedua ada artikulasi atau pelafalan, yaitu pengucapan huruf, kata, hingga kalimat harus jelas. Yang ketiga, volume keras lemahnya suara. Yang keempat, penekanan kata, yaitu pemberian tekanan kata-kata harus tepat, seperti kata-kata yang penting itu dirasa perlu penekanan kata, yaitu harus ditekankan. Yang kelima adalah kecepatan berbicara harus diukur. Jadi ketika membacakan berita tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, itu memperhatikan kecepatan. Nah, untuk menyajikan teks berita secara lisan akan kita praktikkan di pembelajaran berikutnya. Selanjutnya kita menyajikan berita secara tertulis. Nah, ada langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, menentukan sumber berita. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta penting. Yang kelima, mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh, memperhatikan struktur dan kaidahnya. Mencatat fakta-fakta penting itu sama dengan halnya kalian mencatat unsur teks berita. Masih ingat ya unsur teks berita?
adik Simba. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan juga bagaimana. Setelah kalian mendapatkan adik Simba, baru kalian kembangkan sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, yang berikutnya mengenai penyuntingan teks berita. Penyuntingan merupakan gabungan imbuhan pe dan juga an dan kata dasar sunting. Sunting itu artinya menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan juga bahasa. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan, ejaan, tanda baca, dan juga diksi. Diksi itu pilihan kata. Contoh penyuntingan teks berita. Di sini ada contoh kesalahan ejaan. Perhatikan kalimat berikut ini. 4 rangkaian kereta jurusan Medan Binjai keluar dari jalur dan mentabrak tembok pembatas rel di kawasan Jalan MT Haryono, Kota Medan, Selasa. Kalian perhatikan kata yang bercetak tebal pada kalimat tersebut adalah mentabrak. Nah, ini salah ejaan. Harusnya kata mentabrak itu kata apa? Ya, betul. Harusnya kata yang bercetak tebal yang benar adalah menabrak. Karena jika imbuhan me bertemu dengan kata yang berawalan huruf KPTS akan melebur. Ini mentabrak adalah kata me plus kata dasar tabrak. Jadi tidak bisa. Mentabrak tidak bisa. T-nya harus seluruh, yaitu menabrak. Itu ya. Berikutnya adalah contoh kesalahan tanda baca. 4 rangkaian kereta jurusan Medan Binjai keluar dari jalur dan menabrak tembok pembatas rel di kawasan Jalan MT Haryono, Kota Medan, Selasa. Perhatikan yang bercetak tebal MT Haryono. Itu salah satu contoh kesalahan tanda baca. Kok salah? Di mana yang salah? Nih, salahnya adalah seharusnya singkatan yang dicetak tebal adalah M.T. Haryono, karena setiap kata yang disingkat harus diikuti dengan tanda baca titik. Sudah paham ya? Berikutnya adalah contoh kesalahan diksi. Contoh kesalahan pada pilihan kata yang kurang tepat. Di sini contohnya, beruntung tidak ada yang mati dalam kecelakaan ini. Mati di sini dirasa tidak tepat dan seharusnya kata yang dicetak tebal adalah korban jiwa karena kata mati tidak tepat dalam kalimat tersebut. Jadi nanti kalimatnya seperti ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Nah, pentingnya membaca berita. Alasan pentingnya membaca berita yaitu 1. Menambah wawasan dan pengetahuan. 2. Membantu mengasah kecerdasan. 3. Meningkatkan kosakata. 4. Membantu meningkatkan keterampilan komunikasi. Dan 5. Meningkatkan pemahaman. Mari kita latihan. Di sini ada teks berita. Kita akan berlatih menentukan struktur dan juga kebahasaan dari teks berita ini. Nah, coba kita perhatikan teks beritanya terdapat 3 paragraf. Nah, menurut struktur itu kan kemarin ada kepala berita, tubuh berita, dan juga ekor. Kira-kira letak kepala berita itu di paragraf mana? Kepala itu berarti kan ada di atas. Nah, berarti kita menuju ke paragraf 1. Apakah itu sudah benar kepala berita? Coba kita analisis. Wonogiri, sebuah truk berplat nomor AD 1953MG akan mengangkat tanaman tebu di dusun Ngelampeng, Desa Boto, Kabupaten Wonogiri, ludes terbakar Senin 31 Agustus. Nah, kepala berita kemarin itu kan menjawab beberapa dari unsur adik Simba. Sudahkah termasuk kepala berita? Sudah, karena ada unsur apa, unsur kapan, dan unsur di mana, juga unsur
siapa. Berarti paragraf 1 adalah masuk ke kepala berita. Selanjutnya paragraf 2. Informasi yang terhimpun Epsos di lokasi kejadian ini termasuk ke tubuh berita, yaitu menjelaskan proses terjadinya kebakaran itu. Nah, yang ketiga, ekor. Ekor ini sifatnya boleh ada, boleh tidak. Paragraf ketiga, kerugian akibat peristiwa itu diperkirakan 50 juta. Dan juga ada keterangan mengenai narasumber yang diwawancara dalam kebakaran itu, termasuk bagian ekor. Selanjutnya kita akan berlatih menemukan kebahasaan dari teks berita. Kemarin kebahasaannya ada 6. Kata kerja mental, kemudian kata baku, kemudian keterangan waktu, kemudian konjungsi bahwa, kemudian kalimat langsung. Nah, itu di sini kita ada beberapa yang sudah Bu Eka garis bawahi merupakan contoh dari kaidah kebahasaan teks berita. Ada kata truk. Truk di sini mengacu pada kebahasaan kata baku. Karena kata tidak baku dari truk adalah biasanya kalian menyebutkannya truk. Nah, itu adalah salah satu bahasa baku. Kemudian Senin sekitar pukul 13 itu menunjukkan keterangan waktu. Keterangan waktu ya, beda dengan konjungsi temporal, itu berbeda dengan keterangan waktu. Kalau kemarin konjungsi temporal adalah contohnya seperti kemudian, lalu, akhirnya, setelah itu. Nah, kalau keterangan waktu itu menunjukkan kapan berita itu terjadi. Nah, di sini kemudian menyatakan, di sini sama dengan halnya konjungsi bahwa kalimat tidak langsung. Kalau kalimat langsung cirinya adalah tanda petik 2 yang bergaris ungu. Kalau ada yang menyatakan, ini kan dari Kasubag Humas Polres Wonogiri, AKP Gunawan mewakili Kapolsek Wonogiri AKP Windro Akbar Penggabean menyatakan kebakaran disebabkan api akibat gesekan antara ban dan tanah. Itu adalah kalimat tidak langsung, ada kata menyatakan. Lalu di sini kalimat langsung ada di kalimat yang bergaris bawah warna ungu. Cirinya adalah ada tanda petik 2. Sudah paham ya mengenai materi kita? Kalau sudah paham, mari kita akhiri dan kita akan berlatih. Nanti latihan dari materi kita hari ini akan Bu Eka share di Classroom. Cukup sekian dari penyampaian Bu Eka. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.